Shalom, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk dapat meluangkan waktu kita, mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari Minggu ini, saya rindu untuk mengajak saudara untuk bersatu hati dan pikiran kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Kami selalu bersyukur Tuhan, Engkau melawat kehidupan kami, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh, roh, dan jiwa kami. Engkau menyatakan kebaikan dan kasih-Mu selalu menyertai setiap langkah yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan pakai waktu yang kami sempatkan untuk menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Berikanlah hikmat, berikan Roh Kudus Tuhan untuk menguasai kami, agar melalui lawatan dan kuasa-Mu yang begitu besar, kami dimampukan berhikmat di dalam Tuhan, untuk dapat mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa bagi-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, saya rindu untuk membacakan firman Tuhan tersebut bagi kita semua, di mana di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21 kami akan membacakan firman Tuhan tersebut bagi kita semua. Demikian firman-Nya. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada satu kerinduan kita, ada satu kebahagiaan kita ketika kita masih bisa merefleksikan tentang apa yang kita miliki, tentang apa yang harus kita kejar di hadapan Tuhan. Sehingga pada hari Minggu ini, sebagai tema yang menjadi renungan kita berdasarkan firman Tuhan yang sudah saya bacakan kepada kita semua, yaitu kaya di hadapan Tuhan. Satu pertanyaan yang mungkin menjadi pikiran kita, apakah anak-anak Tuhan tidak boleh kaya? Tentunya Tuhan sangat bangga sekali melihat setiap ciptaannya, setiap orang yang ada di dunia ini memiliki kekayaan. Tapi yang menjadi catatan kita berdasarkan firman Tuhan ini adalah bagaimana kita memanage kekayaan kita itu. Bagaimana kita cara memakainya, bagaimana kita cara memperoleh apa yang kita inginkan itu, motivasi untuk memiliki keinginan itu ataupun kekayaan tersebut perlu diperbaiki ternyata. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Yesus di dalam segala apapun yang dia lakukan di dunia ini, salah satu dia mengajar kita, menegur kita, membimbing kita, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Itu adalah tujuan dari pengajaran Yesus bagi kita. Tapi saudara-saudara, satu hal yang membuat kehidupan kita tidak merasa nyaman dengan ajaran dan teguran Yesus adalah karena hati kita tidak membuka untuk apa yang diajarkan dan ditegur oleh Tuhan itu sendiri. Hati kita dikuasai oleh keinginan-keinginan manusiawi. Hati kita dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Sehingga Markus 7 ayat 23 mengatakan, Yesus tegas sekali mengatakan, bahwa apa yang keluar dari dalam dirimu, itulah yang membuat engkau tercela di hadapan Tuhan. Tapi bukan apa yang engkau masukkan ke dalam tubuhmu yang membuat engkau tercela, tapi apa yang engkau keluarkan dari tubuhmu, apalagi dari hatimu. Berarti di sini sumber segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah adalah ketika di dalam hati kita yang paling dalam tersimpan hal-hal duniawi yang mengikat kita. Oleh karena itu Yesus jelas sekali mengatakan di sini, saudaraku, bagaimana sebagai manusia di dalam segala aktivitas, di dalam segala pekerjaan, di dalam segala fasilitas yang sudah Tuhan pakai, berikan kepada kehidupan kita, agar senantiasa kita pakai itu untuk yang baik. Tapi apa yang terjadi? Melalui teguran Yesus itu, banyak sekali orang memakai keinginan hatinya untuk menunjukkan keserakahan, sehingga banyak orang lain dikorbankan oleh perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Begitu juga bagaimana ketika Tuhan sudah memberikan daya dan upaya yang ada di dalam diri kita. Sumber daya manusia kita sudah miliki. Tapi ketika sumber daya manusia yang ada dalam diri kita, bagaimana itu kita pakai untuk dapat menerapkan di dalam pekerjaan kita. Satu hal yang dinasehatkan di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29 mengatakan ataupun memberikan nasihat tentang bagaimana menjalani kehidupan agar kita tidak merugikan orang lain. Satu nasihat yang diberikan di sini adalah jaga pergaulan agar kita tidak terkontaminasi ataupun terpengaruh dengan orang yang tidak baik. Dan yang kedua adalah jangan sering-sering membuat janji ataupun mengumbar janji kepada orang lain, padahal kamu tidak pernah untuk dapat menepatinya atau menjalankannya. Hal demikian sangat tidak baik di dalam hubungan antar manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, nasihat ini diberikan agar sikap kehidupan kita lebih nyata di dalam kehidupan sebagai orang beriman, terbukti di dalam pekerjaan, terbukti di dalam hubungan di dalam masyarakat, terbukti di dalam hubungan di dalam keluarga, sehingga hubungan-hubungan yang baik tersebut akan menunjukkan bagaimana karakter kita untuk menikmati, untuk memakai, untuk mengejar apa yang membuat kita nyaman, bahkan bahagia hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu melalui renungan kita di dalam kitab Lukas, sebagaimana apa yang terjadi ketika Yesus bertemu dengan orang-orang banyak. Pertemuan itu saudara-saudara, ini unik sekali apa yang diberitakan oleh kitab Lukas. Di dalam kitab Matius, Markus ini tidak diberitakan, hanya dalam kitab Lukas. Bagaimana di dalam kerumunan orang yang banyak itu, ada seorang yang meminta kepada Yesus, memohon kepada Yesus, meminta agar Yesus melakukan sesuatu hal yang mungkin yang dia minta kepada Yesus tersebut adalah agar Yesus dapat menegur saudaranya, agar saudaranya tersebut
bisa membagikan harta warisan yang bisa mereka bagi di dalam keluarga tersebut. Saudaraku, mungkin sepintas kita bisa melihat kenapa Yesus tidak mau. Kenapa Yesus justru menegur orang yang meminta pertolongan kepada Yesus. Bukankah ini adalah satu kebaikan? Karena memang kehadiran Yesus adalah meluruskan ataupun memberikan solusi terhadap masalah yang ada di dalam kehidupan manusia. Benar. Tapi di sini kenapa Yesus tidak mau? Karena motivasi orang yang meminta pertolongan kepada Yesus itu adalah itu yang salah. Motivasinya apa? Untuk memenangkan sepihak. Untuk kepentingan pribadi. Tanpa memikirkan kepentingan saudaranya yang lain. Kalau saudaranya tersebut sudah membagi harta warisan, tentunya dia dapat. Dan dia melakukan apa yang dia mau. Tapi Yesus katakan, siapa yang mengangkat saya untuk dapat memberikan solusi atas apa yang Anda butuhkan dengan saudara-saudara? Siapa yang mengangkat saya sebagai hakim bagi kamu? Artinya, Yesus memberikan jawaban tersebut karena Yesus tahu apa motivasi orang yang datang kepada Yesus. Yesus tahu apa yang menjadi tujuan akhir daripada ketika Yesus menyelesaikan masalahnya. Dia mengerti segalanya. Tapi bahkan Yesus memberikan teguran berikutnya. Bukankah engkau tahu bahwa tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini melalui harta kekayaan yang dia miliki, melalui harta yang berlimpah yang dia miliki di dalam kehidupannya, tidak akan bisa membawa keselamatan bagi dia. Yesus betul-betul menegur orang yang datang tersebut karena Yesus tahu bahwa kalau manusia untuk hidup di dunia orientasi ke depan hanya untuk menumpuk harta dunia, itu adalah pintu masuk bagi manusia untuk jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Yesus di dalam ayat 16 sampai ayat 21 memberikan satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Bagaimana perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh? Orang kaya tersebut hanya menumpuk hartanya. Sehingga tempat untuk menyimpan harta tersebut sudah tidak cukup lagi. Sehingga orang kaya yang bodoh tersebut berpikir dia akan merombak tempat penyimpanan harta-hartanya. Dan rumahnya akan dibuat menjadi lebih besar lagi. Dan ketika itu sudah selesai, dia akan katakan kepada jiwanya, hai jiwaku, tenanglah, karena apapun yang engkau mau, engkau memilikinya secara duniawi. Tapi ketika orang kaya yang bodoh itu menyatakan ketenangan di dalam jiwa dan raganya, Tuhan katakan, hai orang bodoh, malam ini juga engkau akan meninggalkan segala harta benda yang engkau miliki. Kepada siapakah akan engkau berikan harta-hartamu? Ini adalah satu perumpamaan yang membukakan mata kita. Yang membuat kita melek di hadapan Tuhan. Ilmu yang Yesus berikan melalui perumpamaan tersebut. Agar orang-orang mengetahui. Harta duniakah yang harus dikumpulkan? Atau harta hidup bersama Tuhan? Kalau kita lihat tema kita pada hari Minggu ini saudaraku, kaya di hadapan Tuhan. Kaya di dunia membuat kita miskin ternyata di hadapan Tuhan. Kekayaan di dunia tidak menjamin kita kaya di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang membuat kita kaya di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita memakai apa yang kita miliki, kemampuan kita, kesehatan kita, keseharian kita, keluarga kita, pekerjaan kita saudaraku. Kita pakai itu untuk membina relasi yang baik dengan Tuhan pemilik kehidupan kita.
Dan relasi yang baik yang kita bina dengan Tuhan kita tersebut menjadikan kita bisa berarti di mata Tuhan. Ketika relasi kita dengan Tuhan baik, kita mengerti apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak berkenan. Ketika hal itu menjadi prioritas utama kita di dalam kehidupan kita, kita bisa mengelola apa yang kita miliki. Baik kekayaan kita, harta benda milik kita, dan segala-gala yang ada di dunia ini bisa kita pakai baik dan bisa kita pakai seturut dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, pada hari Minggu ini, selain kita berhikmat untuk menikmati dan memakai apa yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan juga akan melimpahkan berkat-berkatnya bagi kita. Kalau kita memang betul-betul kaya di hadapan Tuhan. Kekayaan kita di hadapan Tuhan adalah ketika Tuhan memberkati kesehatan kita, ketika Tuhan memberkati pekerjaan kita, ketika Tuhan memberkati seluruh keluarga kita, pelayanan kita, jemaat-jemaat Tuhan. Itu adalah kekayaan kita yang sesungguhnya, yang tidak bisa dirampas oleh keadaan dunia yang ada di sekitar kita. Hari Minggu ini membawa sukacita bagi kita. Marilah saudara-saudaraku, kita mempersiapkan pikiran kita, hati kita yang paling dalam pekerjaan kita, agar kita tidak menjadi orang yang serakah di hadapan Tuhan, tapi menjadi orang yang betul-betul menghargai segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, dan mensyukuri dan bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Kita tidak memakai pikiran kita dan kemampuan kita untuk hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus melawat saudara dan saya, dan Tuhan Yesus kiranya tetap menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami bersyukur ketika Tuhan melawat kami dan memimpin kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Jadikan didikan hikmat bagi kami hari ini Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengumpulkan harta di hadapan-Mu, agar kami kaya melalui perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Senantiasa kami dipimpin dan diingatkan oleh kebaikan-Mu di dalam kami menjalankan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur senantiasa bagi-Mu. Amin.